Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Taib jamaah rahimakumullah. Kita buka surat At-Tariq, kemudian kita baca suratnya, surat ke-86. Kita baca dari sejak ayat 1 sampai ayat terakhir 17. Seperti biasa bersama-sama. Semoga satu huruf Allah berikan 10 kebaikan pahala untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitani, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah, siapa Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, maha penyayang. Was-samaa'i, demi langit, wat-tariqi, dan demi sesuatu yang datang di malam hari. Wa ma adraka, dan tahukah kamu Muhammad, mat-tariq, apa itu yang datang di malam hari? An-najmu, yaitu bintang, ats-tsaqibu, yang mengeluarkan sinar yang sangat kuat. In kullu nafsin, setiap jiwa, lamma 'alaiha, itu memiliki atasnya hafizun, penjaga. Falyanzur, maka hendaklah menyaksikan, menganalisa, siapa al-insanu, manusia, mimma khuliqa, dari apa ia diciptakan. Khuliqa, manusia diciptakan, mimma'in, dari air, dafiqin, yang terpancar kuat, air mani. Yakhruju, yang air mani itu keluar, mim bainis sulbi, dari sumber tulang punggung yang disebut dengan tulang sulb, wat taraibi, dan tulang dada. Innahu, sesungguhnya, ala raj'ihi, sesungguhnya, hunya kembali kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, ala raj'ihi, atas mengembalikan sesuatu, ya, ala raj'ihi,
mengembalikan sesuatu, laqadirun, itu benar-benar sangat berkuasa, karena ada lam di situ, takkid, laqadirun, sungguh benar-benar maha kuasa. Ala raj'ihi tadi mengembalikan sesuatu yang hidup setelah matinya, itu mudah bagi Allah. Kapan itu? Nanti yauma, pada suatu hari, tubla, akan diperlihatkan, dinampakkan. Apa yang dinampakkan pada hari itu? As-sarairu, sesuatu yang dirahasiakan. Fama lahu, maka tidaklah bagi seseorang min quwwatin, memiliki kekuatan, wala nasirin, dan tidaklah bagi seseorang memiliki seorang penolong. Lemah manusia ya. Wassamai, demi langit, dzatir raj'i, yang mengandung hujan. Nanti ada beberapa penafsiran dzatir raj'i. Wal ardi, demi bumi, dzatis sad'i, yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Innahu, sesungguhnya, Al-Qur'an, hu-nya kembali kepada pembahasan sebelumnya, karena Al-Quran yang menceritakan. Innahu, sesungguhnya Al-Quran menceritakan segala sesuatu tadi. Manusia diciptakan dari tulang sulbi dan tulang dada. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan tentang mahakaryanya, ada turunnya hujan, ya. Kemudian Allah juga dengan mahakaryanya, yaitu bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Itu Al-Quran yang menceritakan. La qaulun, benar-benar Al-Quran itu sebuah ucapan, firman, faslun, yang memisahkan antara sesuatu yang hak dengan sesuatu yang batil. Wa ma huwa, dan tidaklah Al-Quran itu bil hazli, isinya sendau-gurau, tidak. Al-Quran itu serius, gitu ya. Bercerita sesuatu yang dahsyat, urusan yang terdekat dunia diceritakan dengan segala problematikanya. Dan Al-Quran juga bercerita tentang sesuatu yang jauh yang pasti akan terjadi, akhirat. Innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, yakiduna, mereka membikin tipu daya, tipu muslihat, ya. Di situ menggunakan fi'il mudhari, artinya continuous, ya. Selama mereka hidup, mereka mencari murka Allah dan mencari nerakanya dengan berusaha untuk memadamkan cahaya kebenaran. Sehingga yakiduna, dari kada yakidu, mereka terus menerus membikin tipu daya, membikin makar, kaida, makar yang sangat jahat. Kata Allah, wa akidu, aku juga selamanya bisa, kata Allah, membuat tipu daya, kaida, tipu daya yang hebat. Famahhilil kafirina, famahhil, maka dari itu ya Allah, tangguhkanlah. Siapa? Al-kafirina, orang-orang kafir. Amhilhum, berilah mereka kesempatan. Sampai kapan? Ruwaida, untuk sementara waktu saja. Taib, jamaah rahimakumullah, itulah terjemahan secara harfiahnya. Mari kita lihat bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan, ya, bayan tentang ayat-ayat ini. Mari kita siapkan pendengaran, penglihatan, dan hati untuk mencerna pedoman untuk hidup kita, agar perjalanan kita di dunia ini menjadi jelas mana yang hak, yang harus kita pertahankan dan kita perjuangkan sampai mati, dan mana kebatilan yang harus kita singkirkan dari kehidupan kita dan kita menjauh dari kebatilan itu. Baik. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, ya. Masih ingatkan doanya? Harus itu, jangan sampai kelewat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma, ya Allah, arina, perlihatkanlah kepada kami, ya Allah. Apa? Al haqqo, hak, haqqan, yang benar-benar itu sejatinya adalah kebenaran, hak. Karena banyak yang hak tersamarkan, kadang kita melihatnya seperti sebuah kebatilan. Makanya meminta kepada Allah yang hak, yang sejatinya itu hakikat kebenaran yang benar-benar
tidak tercampur dengan kebatilan, sempurna kebenaran. Ya, sehingga samar itu hilang kalau kita sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan memperlihatkannya kepada kita. Warzuqna ittiba'ahu. Ini penting ya. Dan ya Allah, kalimatnya juga Rasul mengajarkan, ya Allah rizkikanlah kepada kami agar kami mudah mengikuti yang benar, yang benar-benar itu adalah kebenaran. Yang benar-benar itu adalah al-haq ya. Karena begini kan, sudah jelas itu al-haq, tapi kita malas untuk mengikuti yang hak, yang benar-benar hak ya. Mungkin volume rezekinya sadar untuk mengikuti kebenaran itu tipis. Nah, dengan doa ini agar Allah berikan kesadaran yang lebih ya. Karena dua hal harus kita miliki ya, yaitu anugerah ilmu, kita mencintai ilmu. Yang kedua, anugerah sadar untuk mengamalkan ilmu ya. Karena kalau kita diberikan anugerah suka mencari ilmu, tapi tidak diberikan anugerah karena kita tidak meminta dan kita tidak menjemput ya. Anugerah yang kedua yaitu minta disadarkan untuk mudah mengamalkan ilmu. Nanti seperti Yahudi ya toh? Ya, seperti Yahudi. Yahudi itu diberikan anugerah mudah mencari ilmu. Para nabinya banyak. Tapi mereka tidak serius di dalam meminta anugerah agar diberikan kesadaran untuk membuktikan mengamalkan ilmu. Yaitu Yahudi. Sehingga dalam ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, itu Yahudi. Atau sebaliknya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dua hal tadi. Kalau salah satunya misalkan kita hanya diberikan anugerah semangat untuk beramal, tapi tidak diberikan anugerah sadar untuk mencintai, menambah ilmu. Waladdallin, nanti seperti orang-orang Nasrani ya. Beramal tanpa ilmu itu pasti jatuh dari satu kesalahan kepada kesalahan yang lain, sehingga dolin disebutnya, tersesat. Orang tersesat itu kan nggak punya pedoman hidup ya. Jalan ini banyak, durinya banyak. Untuk sampai ke tempat yang bermaslahat itu kalau tidak punya ilmunya dia bingung ya. Coba Bapak Ibu pernah belajar peta jantop ya, ada peta topograf ya. Kalau kita di tengah hutan, Allah kasih media itu ya, seperti orang-orang yang belajar untuk tinggal di hutan ya, itu ada ilmunya. Bagaimana survival itu harus dipelajari. Ada topograf, peta dengan jumlah-jumlah, dengan cara-cara rumus-rumus. Ada dari Bako Surtanal Bogor, ada juga yang dari Jantop, dari pasukan khususnya di Australia. Hitung ya, kok titik koordinat ini ke sini, ke sini, ke sini. Kalau nggak ada ilmunya itu dolin tuh gambarannya begini ya, bingung mau pulang tapi nggak tahu arah ya. Semangat aja berjalan, akhirnya salah jalan, capek lagi. Semangat mungkin ke sini, ternyata tersesat juga ya, bingung. Sekarang kita di dunia kan, apalagi kita hidup di akhir zaman, banyak sekali warnanya. Wah, sepertinya ini jalan kebenaran. Tidak punya ilmunya, salah lagi. Ya. Wah, ini kayaknya bagus ya. Jalan ke sini, ternyata buntu jalannya. Begitu. Sehingga jatuh dari satu kesalahan kepada kesalahan yang lain. Tidak cukup kita hanya bermodalkan semangat, tapi semangat itu harus didasari dengan ilmu. Ya. Ibu tahu ini? Nah. Ilmu tuh begini. Ini namanya ilmu, ya. Idrakus syai' bihaqiqatihi. Mengenal sesuatu sampai pada hakikatnya, ya. Tidak samar. Kalau gini kan masih samar. Nah, ini masih sisa. Ya, tapi kalau ilmu tuh semuanya. Dari A sampai Z-nya tuh kita pelajari sehingga jalan itu bertambah terang. Kalau senter itu bukan 5 watt tapi sempurna. Oh, jelas. Oh, ini batil. Oh, ini salah. Oh, ini jalan keliru, gitu ya. Idrakus syai' bihaqiqatihi. Mengenal sesuatu sampai pada hakikatnya. Itu namanya ilmu, ya. Sehingga tidak ragu, ya. Ahli matematik itu kalau dikasih persoalan, karena dia tahu ilmunya, berapa menit bisa terjawab dan benar jawaban itu karena ada ilmunya, ya.
Wal ilmu diddus syak war raib. Ilmu itu lawan dari ragu-ragu. Orang ragu-ragu itu nggak punya ilmu. Ya, tapi kalau ilmu tuh yakin. Nah, yakin kan, genggamannya yakin. Enggak jalan ke situ, enggak. Saya punya rumusnya. Jalan yang benar ke sini. Ya, Pak, kayaknya ke sini. Jangan kayaknya itu masih ragu. Jalan yang benar tuh ini rumusnya ke sini. Ya, titik koordinatnya dari sini ke sana. Kemudian dihitung-hitung. Kemudian dibidik. Nah, pakai ilmu kan, akhirnya sampai juga. Begitu. Kalau enggak ada ilmunya, mungkin ke sini ya. Kalau enggak salah ke sini. Oh, kalau enggak salah. Salah terus. Ya. Nah, ilmu tuh gini ya, yakin. Terserah orang mau ngomong apapun, saya punya rumusnya. Enggak Ustadz, itu tuh kayaknya benar. Enggak, ini saya udah punya rumusnya. Ada kelompok bagus, casingnya bagus kok, pakai kerudung juga, terus itu juga jubahnya bagus. Dilihat, ditakar dengan ilmu tadi, oh enggak, masih ada subuhat. Masa seorang perempuan boleh jadi imam, makmumnya laki-laki, meskipun wattini wazzaitun, ya. Ada dalam Al-Quran ya, wattini wazzaitun. Ya. Adannya adan Yahudi, ya. Nggak bisa. Allah tidak akan melihat nama yang bagus, tapi esensinya, isinya yang benar. Itu ilmu ya. Taib, kita lanjutkan. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu kalimat selanjutnya dipertajam. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkanlah kepada kami ya Allah yang batil, yang benar-benar itu sejatinya batil. Oh Pak, sekarang itu ada mobil ya, itu karoseri nomor 1, nggak saya sebutkan nanti jadi endorse, bahaya. Karoseri nomor 1 kan ada kasta-kastanya ya, karoseri ini, karoseri ini, karoseri ini. Biasanya agak mahal kalau karoserinya nomor 1 gitu, dengan nama tertentu. Ya, saya paham itu. Ya. Pas dilihat, oh ternyata dibikin di Batang, Pekalongan. Itu jagonya bikin karoseri. Ya. Nah, luarnya sih bagus casingnya, tapi isinya itu abal-abal. Nah, itu kalau nggak punya ilmu, oh tersamarkan. Nah, kita minta kepada Allah, warinal batila batila, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang batil, yang sejatinya itu memang kebatilan, tidak seperti yang hak, benar ya Allah. Perlihatkan yang batil, yang sejatinya itu batil. Warzuqna ijtinabahu. Nah, ini ya. Ya Allah, rizkikanlah kalimatnya ya. Ya Allah, rizkikanlah kepada kami sadar, mudah untuk meninggalkan yang batil, yang benar-benar batil. Begitu. Jamaah rahimakumullah, ada bapak-bapak, Pak Haji Yayat namanya. Bersyukurlah kalau namanya sama. Yang diceritakan orang soleh. Dia bertahun-tahun afwan ya, surbud dukhon. Wah itu nikmat. Tidak ada tempat kecuali surbud dukhon. Nah, pokoknya hilang stres katanya. Ya. Tapi kemudian dia kenapa ya sehari sampai 5 bungkus itu kalau dikumpulkan, bersedekah untuk orang fakir miskin ini jauh lebih besar pahalanya. Ya. Pas ibadah haji, saya lupa tahunnya, cerita baru 2 pekan kemarin. Pas ibadah haji, saya pikir-pikir ini rugi kata dia. Terus kayak orang bodoh katanya, di situ sudah ada tulisannya, peringatan pemerintah merokok dapat membahayakan kesehatan, hipertensi, kanker dan yang lainnya. Bahkan sekarang udah ada gambarnya kan di depan. Tapi nggak mengambil pesan di situ. Bukan tidak tahu itu kebatilan, tapi berat itu, meninggalkannya berat. Tahu itu bahaya, tapi masih berat. Nah, kalimatnya, doanya jangan sepintas saja. Wa arinal batila batila. Sudah nggak dilanjutkan doanya. Mungkin yang masih ngerokok tuh nggak melanjutkan doanya itu ya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang salah, yang benar-benar itu salah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang membahayakan, yang sejatinya itu memang tidak maslahat, membahayakan. Dibukakan oleh Allah. Ada tulisannya peringatan pemerintah di situ kan. Ada fotonya juga di situ. Orang yang kena penyakit kanker paru-paru ya. Itu namanya dikabulkan doanya. Warinal batila batila. Sudah jelas, nggak ragu.
Aku naon ngarokok, apa Ustaz bahaya tah tulisan lagi apa secara ilmu. Tapi warzukna ijtinabahunya masih berat. Apal tapinya berat kene Ustaz lah cenah ninggalkeun mah. Ya Allah rizkikanlah kepada kami yang batil, yang salah, yang tidak maslahat, yang membahayakan, yang benar-benar sejatinya itu tidak maslahat, kemudian membahayakan, batil, bahaya. Ya, berikanlah rezeki kepada kami untuk mudah meninggalkannya. Ketika ibadah haji dia menangis di tempat yang paling mustajab di Makkah, antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di situ ada namanya multazam. Beliau menangis, ya Allah, tapi lucu doanya. Ya, awam polos tapi lucu tapi benar. Ya, dan berhasil. Allah kabulkan doanya. Ya Allah, demi Allah abdi teh cenah bade tobat ayeuna teh ya Allah, berhenti dari ngarokok, teu maslahat, bahaya, membahayakan segalanya. Ya, ya Allah, demi Allah hari ini saya akan mengikat perjanjian dengan Engkau ya Allah. Kalau saya nanti kabita kene lamun aya nu mere rokok, perlihatkanlah Engkau maha kuasa ya Allah. Pek bade dikumahakeun abdi ge, terserah Gusti, terserah Allah. Itu namanya ada hubungan perjanjian dengan Allah, ada MOU ya. Nah, setelah itu tidak pernah sampai sekarang 15 tahun dia berhenti ya. Itu padahal sehari sampai 5 bungkus ya. Kenapa? Wa arinal batila warzukna ijtinabahu. Ya Allah rizkikanlah kepadaku ya Allah untuk mudah sadar meninggalkan yang tidak maslahat, yang bahaya, membahayakan dari kehidupan kami. Mudahkanlah untuk menjauhinya. Nah, itu klimaksnya harus ada MOU dengan Allah. Sehingga ketika aya nunawisan, Bapak ieu mah rokona ge sae herbal. Nah, itu mulai setan tuh punya banyak bahasa. Ini ada herbal, oh ini sehat insya Allah ya, sehat. Saya sudah ada MOU dengan Allah. Saya kalau mencoba mencicipi saya takut. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tuh maha kuasa menimpakan segala sesuatu. Saya sudah janji dengan Allah. Akhirnya ada ikatan itu mudah. Jadi dikit-dikit khauf, dikit-dikit khauf. Takut Allah menimpakan sesuatu. Nah, ini warinal batila warzukna ijtinabahu ya, biar diberikan jalan kemudahan meninggalkan sesuatu yang tidak maslahat dalam kehidupan kita ya, baik dalam urusan maslahat atau tidaknya untuk jasadiah kita, terlebih dalam urusan ruhiyah kita ya, supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ternodai. Taib, kita masuk pada pembahasan ya, dilihat sekarang masuk pada tafsir ayat yang ke-11. Ayat yang 11, qala Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas berkata menjelaskan tentang was-samaa'i dzatir raj'i. Allah bersumpah dengan langit. Nah, dulu sempat berapa tahun sebelumnya ya, sebelum kita masuk pada tafsir, kita sama-sama belajar tentang disiplin ilmu tafsir, meskipun tidak sempurna, hanya inti-intinya saja ya. Di situ kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka yang dijadikan sumpah itu pasti sangat urgent dalam kehidupan kita ya. Pasti kita membutuhkan itu ya. Dan kalau tidak ada apa yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan itu tidak akan bisa sempurna. Was-samaa'i, demi langit, Allah bersumpah dengan langit. Dzatir raj'i, yang memiliki air hujan ya, raj. Qala Ibnu Abbas berkata ar-raj'i ya, dzatir raj'i, ar-raj'u al-mataru ya. Disebut dengan ar-raj'u adalah al-mataru. Wa anhu, dan termasuk riwayat dari Ibnu Abbas juga, bahwasanya huwa, yang dimaksud dengan ar-raj'u dalam ayat yang ke-11 adalah as-sahabu fihil mataru ya, yaitu awan yang menghitam, yang di dalam awan itu mengandung air hujan ya. Itu kan prosesnya luar biasa ya. Was-samaa'i dzatir raj'i tumtiru tsumma tumtiru ya, mengeluarkan air hujan, kemudian prosesnya panjang, kemudian suatu saat Allah memerintahkan malaikat untuk
mengeluarkan panas ya dari matahari, kemudian ditembakkan ke anhar. Anhar itu sungai-sungai, kemudian al-bahar ya ke laut, kemudian memuai ke atas. Dan di atas Allah sediakan yang namanya as-sahab, yaitu awan. Awan yang putih itu menjadi menghitam, diolah di situ ya. Kemudian setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk meniup angin, dan Allah arahkan kemana saja yang dia kehendaki ya, ke tempat yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Itu namanya dzatir raj'i. Prosesnya dari bawah diangkat ke atas, diolah, kemudian setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan angin ke arah yang Allah kehendaki. Masya Allah. Sehingga ketika diproses di awan itu, kan air laut itu ya, air laut itu kan rasanya gimana? Asin ya. Tapi kemudian atas kuasa Allah SWT dengan proses tadi, diproses di gumpalan-gumpalan awan yang tadinya putih menghitam awan itu ya. Kata orang Sunda, biasanya ini dijadikan tanda apa? Akan turun hujan. Wah, iya rada cedem gitu ya. Nah, bukan caketrek. Kalau caketrek buat wajah seseorang. Nah, cedem. Wah, ini cedem. Kayaknya mau hujan gitu. Karena terlihat secara dohir awan itu menghitam. Tapi tidak boleh memastikannya. Karena itu adalah tidak bisa kita melangkahi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimatnya juga para ahli itu bukan memastikan, tapi prakiraan cuaca ya, karena tidak pasti gitu. Bahkan dalam doa pun boleh kita berdoa ketika ada kebutuhan sesuatu yang di situ kita akan menggunakan lapang terbuka, tapi kok cedem gitu ya, menghitam. Ini tanda mau hujan ya. Wah, sudah risau mungkin masyarakat. Seperti sholat sunnahnya kan sholat Idul Adha atau Idul Fitri di lapang. Nah, disitulah boleh kita berdoa. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan ke tempat. Ya Allah, jangan kau turunkan hujan kepada kami, tapi turunkan hujan di tempat yang lain ya. Itu kalau di situ ada orang-orang soleh, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doanya dikabulkan. Kata orang Sunda, brai, akhirnya caang lagi ya. Boleh itu, boleh. Tapi tidak bisa memastikan kalau itu akan terjadi hujan, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi ar-raj di situ adalah air hujan. Wa qala Qatadah, kalau Imam Qatadah berkata, apa kata beliau? Turji'u rizqal ibadi kulla amin walaula dzalika lahuliku wa halakat mawashihim. Masya Allah ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan ar-raj'i ya? Ar-raj'i itu diambil dari kata roja'a yarji'u, kembali ya. Dzati raj'i, langit itu memiliki air hujan ya, karena kata beliau rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hamba itu setiap tahun Allah kembalikan, dan sumbernya itu dari air hujan ya. Pasti dalam satu tahun, kalau hitungan yang Allah berikan ilmunya kepada orang-orang pedalaman, khususnya daerah pesisir ya. Saya dapat ilmu dari orang-orang pelaut ya, waktu kita dakwah ke daerah Sukulum. Sukulum itu daerah Bangka. Jadi dari Bangka masih jauh lagi, lewat Bangka Induk, Sungai Liat, nanti dari situ ke Mapur, Tuing, Air Abik. Nah, itu daerah pesisir di daerah Bangka. Nah, di situ ada Sukulum ya. Kita pernah diajak jalan-jalan pakai perahu ke tengah laut ya, ke tengah laut. Saya bilang, kok ke tengah laut? Ah, ini tenang Ustaz, tenang aja katanya. Ini kan di kita ada ilmu dari nenek moyang ber. Nah, jadi September, Oktober, November, Desember. Nah, itu biasanya angin kencang. Kalau lewat ber berarti angin itu tidak kencang. Jadi kalau pas ber hitungan ber itu biasanya sering hujan, maka kita berburu babi, berburu yang lain ya, karena mata pencariannya di sana begitu. Tapi kalau sudah ber itu pasti dia hujan lewat
hujan tidak ada, ya September, Oktober, November sudah lewat. Nah, misalkan April, Maret ya, itu biasanya tidak hujan. Jadi mereka melaut. Nah, jadi itu jadi patokan bagi mereka. Nah, jamaah rahimakumullah, ar-raj'i ya, itu setiap tahun pasti ya sudah ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hujan dalam 1 tahun, tidak mungkin tidak ada hujan ya. Karena hujan ini membawa berkah dan sumber rizki itu melalui air hujan. Walaula dzalika, seandainya tidak ada waktu untuk hujan terjadi, lahuliku, maka manusia itu akan punah kalau tidak ada air hujan ya. Jamaah rahimakumullah, kita bisa minum, coba perhatikan ya. Bisa minum itu kan digali ya, dari bumi digali kemudian terpancar air ya. Itu sumbernya dari mana kalau bukan dari air hujan ya. Prosesnya tadi kemudian memuai ke atas, diolah, kemudian setelah itu dari awan Allah perintahkan malaikat kemudian meniupkan ke daratan ya. Kemudian tersimpanlah di bumi. Dari situlah kemudian diproses oleh manusia. Allah berikan ilmu kepada mereka untuk menggali. Nah, kemudian keluarlah sumber air. Kemudian barulah diambil. Apalagi kalau sebentar lagi ya mau Idul Adha, itu ayat-ayat, hadis-hadis tentang kisah perjalanan ibundanya Nabi Ismail, siapa? Siti Hajar kan. Setelah melahirkan, itu secara fitrahnya perempuan pasti haus ya, ingin makan, ingin minum, tapi sumber minuman tidak ada. Tapi yakin ketika ditinggalkan dari sejak awal sendirian oleh suaminya Nabiullah Ibrahim, ditanya, Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim, apakah engkau tinggalkan aku sendirian dalam keadaan hamil tua ini? Ini adalah perintah Allah. Sampai 3 kali dalam riwayat Bukhari ya, sampai 3 kali diam saja, kali yang ketiga baru menjawab iya. Cuma gitu saja, iya. Karena istri yang salihah tidak pernah mengatakan kamu sudah tidak cinta lagi kepada saya, kau tinggalkan aku sendiri. Tapi ini yakin kalau ini perintah Allah, pasti Allah akan memberikan jalannya ya. Setelah lahir haus, akhirnya larilah karena seperti ada air di Bukit Sofa. Pergilah ke Bukit Sofa, ternyata fata morgana. Lihat lagi 400 meter kurang lebih di Bukit Marwa, sepertinya ada air, lari-lari ya. Ismail bayi yang baru lahir dibiarkan begitu saja ya, karena ibunya butuh nutrisi. Lari lagi, ternyata fata morgana sampai 7 kali. Nah, ini pelajaran. Allah tidak memberikan begitu saja, tapi Allah akan melihat dan menghargai usaha seorang hamba. Setelah hampir di penghujung keputusasaan, putus asa haram, tapi hampir di penghujung keputusasaan, maka usahanya Siti Hajar yang maksimal tadi dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah hampir di penghujung keputusasaan, di atas Bukit Marwa terlihat dari hentakan kaki Ismail bayinya terpancar air. Ya, air lagi itu kan. Nah, datang kemudian dibikin genangan, dan air itu di situ yang sangat terkenal sampai ribuan tahun, sampai hari ini tidak pernah berhenti, yang disebut dengan air Zam-Zam ya. Allah gerakan orang dari berbagai daerah sebelum sampai ke Syam untuk berjualan, tidak ada Allah berikan sumber air kecuali di situ. Itu sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq, mereka bawa makanan, buah-buahan, kemudian barter. Air Zam-Zam kasihkan kepada mereka ya, kemudian mereka ngasih makanan, kemudian buah-buahan kepada Siti Hajar. Begitulah ya proses kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, sumbernya tetap dari air ya, air. Bahkan kalau ibu bapak mencari rumah, entah itu beli atau mencari tanah, beli ataupun ngontrak, pasti pertama kali yang dicari adalah sumber air ya. Nah, tanpa air itu nggak ada kehidupan ya. Hatta kisah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu ketika di Mesir Sungai Nil tidak mengeluarkan sumber airnya. Akhirnya gubernurnya datang kepada Khalifah Umar, dan Khalifah Umar bin Khattab adalah orang yang saleh, kemudian bikin surat untuk tempat
keluarnya air, yaitu sungai Nil. Ya, kemudian akhirnya surat itu dilemparkan di sungai Nil. Atas kuasa Allah SWT, sungai Nil mengeluarkan airnya. Air lagi, karena sungai Nil itu sebagai sumber, ya, sumber untuk kehidupan orang-orang Mesir ketika itu. Sampai-sampai Fir'aun pun mengatakan, ya, innal anharo tajri min tahti, ya. Sungai Nil ini, ya, sungai Nil ini mengalir di bawah kedua telapak kakiku. Apa coba maksudnya? Aku bisa berkuasa, rakyatku bisa hidup, aku juga bisa merasakan kenikmatan. Itu sumbernya dari sungai Nil, ya, begitu. Dan sungai Nil itu di bawah telapak kakiku. Air, ya. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kalimat selanjutnya. Jadi sumber rizki itu setiap tahun Allah datangkan melalui air. Kalau tidak ada itu, kata Ibnu Katsir, lahuliku, ya, benar-benar lahalaku, benar-benar mereka akan punah. Wal ardi datis sad, wal ardi datis sad. Kemudian Allah SWT bersumpah dengan bumi, ya, demi bumi yang memiliki as-sad, ya. As-sad itu tumbuh-tumbuhan. Qala Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas berkata, huwan sida'uha anin nabat, ya. Yang dimaksud as-sad adalah an-nabat. An-nabat itu berbagai macam tumbuhan, ya, berbagai macam tumbuhan. Tidak satu tumbuhan, tapi berbagai macam tumbuhan. Kemudian begitu juga Sa'id bin Jubair mengatakan hal yang sama, ya, tentang as-sad sebagaimana Ibnu Abbas. Ikrimah, Abu Malik, Waddohak, Wal Hasan, wa Qatadah, Was-Sadi, wa ghairi wahid, dan masih banyak lagi ulama-ulama tafsir yang lain yang mengatakan hal yang sama seperti Ibnu Abbas, ya, bahwa kalimat as-sad di situ adalah tumbuh-tumbuhan. Berawal bersumpah dengan langit yang memiliki air, karena air hujan turun ke bumi, kemudian bumi yang begitu retak-retak, kurang subur, kemudian gersang, dengan air hujan kemudian menjadi subur. Nah, kemudian dicangkul, ditanami, kemudian disiram, pakai air, disiram. Dari situlah datis sad mengeluarkan berbagai macam hasilnya. Nah, mari kita lihat di dalam surat An-Nahl untuk memperkuat keyakinan kita kalau itu adalah bagian dari rububiyah, ya, ayat-ayat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, mahakaryanya Allah Subhanahu wa taala yang seorang pun, siapapun, sehebat apapun tidak bisa melangkahi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Maka dari itu tidak boleh kita berbuat syirik dalam rububiyahnya. Syirik dalam rububiyah itu begini, tidak terasa. Kamu tahu nggak, itu yang nanami tumbuh subur itu saya itu. Karena saya ini keluaran dari fakultas. Ya, lihat, kalau nggak dengan saya sudah nggak bisa itu. Yang lain pada mati, ini hidup, ya. Dia lupa. Itu namanya syirik dalam rububiyahnya. Harusnya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah izinkan itu terjadi. Saya sebagai wasilah saja, ya. Dengan ilmu yang Allah titipkan kepada saya tentang pertanian. Atas izin Allah tumbuh kita. Taib, kita lihat dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl surat ke berapa? 16. Dilihat pada ayat yang ke-10. Huwallazi dialah Allah yang anzala telah menurunkan minas samai dari langit apa? Ma'an berupa air. Lakum bagi kalian. Jadi ingat, kalau tadabbur ayat Al-Qur'annya, ternyata Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, mengeluarkan air hujan, dari langit turun ke bumi. Di situ kalimatnya lakum. Berarti Allah ciptakan makhluk berupa langit, kemudian air hujan. Mereka ini agar khidmat kepada kita, karena kita adalah makhluk yang mulia. Ya, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, mulia, ya. Sehingga kalimatnya lakum, Allah ciptakan itu semuanya agar mereka ciptaan-ciptaan mahakaryanya Allah itu berkhidmat kepada kalian, wahai manusia. Minhu, dari air hujan itu syarabun, ya,
ada berbagai macam minuman ya. Keluarlah sumber dari air itu ada minuman. Jadi dijadikan minuman untuk kehidupan kita. Wa minhu, dan dari air hujan itu syajarun, ada tumbuh-tumbuhan, fihi, yang di dalamnya pada air itu tusimuna, kalian mengembalakan ternak kalian ya. Tumbuh-tumbuhan hijau-hijauan, ada rumput, ada odot ya. Kemudian dengan itulah kalian bisa mengembalakan kambing-kambing kalian, hewan-hewan ternak kalian. Yunbitu, dialah Allah yang menumbuhkan lakum, untuk kalian, bihi, dengan perantaraan air hujan. Apa itu? Az-zar'a, tanam-tanaman. Apalagi wazaituna, dengan perantaraan air itu Allah tumbuhkan zaitun. Wan nakhila, dan dengan perantaraan air hujan itulah Allah tumbuhkan an-nakhil, pohon kurma. Pohon kurma itu kan ada kurma basah, rutob namanya. Kemudian ada kurma kering, namanya tamar ya. Kemudian ada kurma yang paling hebat lagi, kurma ajwa ya. Ada lagi yang rasanya seperti legit, seperti pakai gula, sukari namanya. Banyak itu ya, model-modelnya banyak. Padahal dari sumber yang sama ya. Itu kalau kita renungi, kalau orang bertauhid, wah iya cenah meunang ngeunah kieu, bismillah ya. Ya Allah, Allah ciptakan ini, prosesnya luar biasa, kita tinggal makan saja. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa tidak semangat untuk ibadah? Lihat saja, ini saja dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Cerita lama, laparnya lupa, ini belum dimakan. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Itu kalau berpikir sampai sana ya. Wal a'nab ya, wal a'nab, dan dengan perantaraan air hujan Allah tumbuhkan berbagai macam apa? A'nab. A'nab itu kan jamak. Kalau bentuk tunggalnya tuh inabun, satu anggur. Kalau a'nab berbagai macam anggur. Coba, anggur itu sepanjang sejarah kalau kita baca tentang anggur, itu makanan orang-orang elit ya. Kalau ada kerajaan, di meja tempat buah-buahannya para raja itu pasti disebutkan anggur ya. Makanya Syekh Utsaimin, beliau tuh punya karya sebelum meninggalnya, tafsir Syekh Utsaimin juz 30 ya. Ketika menjelaskan dalam surat An-Naba ayat yang ke-31 sampai terakhir ada kalimat innalil muttaqina mafaza. Setelah itu hadaiqa wa a'naba, disebutkan a'nab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza, akan diberikan keberuntungan, kenikmatan. Apa keberuntungan, kenikmatannya apa saja? Disebutkan hadaiqa, yaitu kebun-kebun yang indah. Kemudian apalagi mafazanya disebutkan ada a'naba, anggur-anggur ya. Terpisah anggur-anggur, tidak disebutkan semua tumbuh-tumbuhan, tapi disebutkan secara terpisah a'nab. Kata Syekh Utsaimin, karena anggur itu adalah buah yang sangat disenangi oleh orang-orang kaya, orang-orang elit. Nah, orang masuk jannah itu orang pilihan, orang elit, maka disebutkan buah-buahannya juga buah-buahan yang bukan buah-buahan biasa, anggur ya. A'nab. Nah, dengan perantaraan air tumbuhlah a'nab, berbagai macam ya anggur. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang agak hitam ya. Kemudian apalagi? Nah, baru disebutkan secara umum ya, karena saking banyaknya tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan melalui proses turunnya air hujan. Wa min kulli tsamarat. Di situ kulli menunjukkan satu persatu jenisnya, kulli. Tapi setelah itu pakai jamak tsamarat. Kalau tsamar satu buah, tsamarat banyak buah-buahan. Jadi kalau ibu bertanya, Ustadz kalau lagi ngaliwat kan harus sempurna. Tidak akan pernah sempurna ngaliwat itu kalau tidak ada ati maung ya, jengkol. Mana jengkol nggak disebutkan dalam Al-Qur'an? Wa min kulli tsamarat, sudah masuk di situ. Tsamarat ya, berbagai macam buah-buahan ya. Inna fi dzalika, coba di situ pakai inna, stressing makna supaya kita makan jangan sekedar makan buah-buahan yang disebutkan tadi ya.
anggur, kemudian zaitun, ya, kemudian kurma. Jangan cuma makan saja. Inna sesungguhnya, ingat oleh kalian, fi dzalika pada yang demikian itu buah-buahan yang disebutkan tadi, la ayatan, lamnya lam taukid, benar-benar. Inna taukid, penekanan makna, stressing. La ayatan, lamnya juga lam taukid. Nah, sampai 2 kali penekanan. Inna dengan la ayatan. Sesungguhnya pada buah-buahan yang disebutkan tadi, la ayatan, benar-benar ada satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk siapa? Liqaumin, untuk satu kaum, yatafakkarun, yang mereka mau berpikir, menganalisa, sehingga makan tidak sekedar makan, tapi ketika makan minum itu membawa nilai tauhid, ya. Jadi mengimplementasikan tauhid dalam setiap gerak kehidupannya. Pas mau makan, wah, ini sumbernya nasi itu dari sini. Tadinya pare, kemudian pare itu tahu pare padi, ya. Terus berproses sampai dicangkul dulu, diwuluku heula, ya. Nah, terus sampai berproses dalam 1 tahun bisa di tempat tertentu itu sampai 3 kali. Kalau dulu sampai 1 kali, ya. Kemudian beras juga macam-macam, ada beras 64 Sadane, kemudian ada Cianjur, macam-macam, ada Pandan Wangi, ada Rojo Lele. Itu dari sumber yang sama, ya. Tapi kok bisa berbagai rasa yang berbeda. Liqaumi yatafakkarun, itu ada tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir, ya. Taib. Kita lanjutkan. Sumbernya dari air, ya. Yang berbicara itu tuh siapa, ya? Innahu, sesungguhnya Al-Quran yang berbicara itu, laqaulun, karena Al-Quran benar-benar perkataan, firman, faslun, yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, yang bermaslahat dengan yang merusak, ya. Yang memberikan faedah dipisahkan dengan yang menimpakan madorot. Nah, itu Al-Quran menjelaskan jalan yang mendatangkan ridho Allah dan surganya, jalan yang mendatangkan murka Allah dan nerakanya. Nah, disebutlah Al-Quran ini nama lainnya banyak. Ada Az-Zikro karena isinya peringatan, Al-Huda karena isinya petunjuk, kemudian Asy-Syifa karena bisa menyembuhkan secara jasad juga ruhiyah, sihis, ya, sihisnya juga fisiknya, itu disebut Asy-Syifa. Termasuk Al-Quran juga disebutkan nama lainnya Al-Furqan, surat 25, karena Al-Quran memisahkan antara yang hak dan yang batil, ya, pedoman hidup, ya. Kemudian kita lanjutkan. Innahu laqaulun fasl. Qala Ibnu Abbas, faslun itu hakun, ya. Kata Ibnu Abbas, sungguh Al-Quran itu adalah hakun, isinya tuh kebenaran, ya. 1000%, gak ada keraguan, kebenaran isinya semuanya, hakun, ya. Wa kadza qala Qatadah, begitu juga Imam Qatadah, ulama tafsir, mengatakan hal yang sama seperti guru besarnya Ibnu Abbas. Wa qala akharun, dan berkata ulama tafsir yang lain, kata Ibnu Katsir, bahwa faslun dalam ayat itu adalah hukmu adlin, hukmu adlin, bahwa Al-Quran itu dikatakan laqaulun faslun, ya, benar-benar perkataan faslun. Faslun itu adalah hukmu adlin, hukum yang isinya sangat adil, ya. Isinya sangat adil. Contoh ringan saja, Pak. Kalau kita berusaha tijarah, berbisnis, ya, kalau sudah sampai haul 1 tahun, dihitung nisabnya, ternyata sudah sampai seharga 85 gram emas, itu dikeluarkannya cuma 2,5%. Adil enggak? Adil. Dan 2,5% itu untuk membersihkan apa yang kita makan, dan kita golangkan untuk kehidupan, ya, kita putarkan dalam kehidupan, dalam tijarah. 2,5% itu sedikit sekali, tapi membersihkan, ya, wajar. Itu namanya adil. Coba sekarang, dalam 1 tahun 365 hari dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Wajar enggak kalau 1 bulan kita menahan lapar dan dahaga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wajar sekali, ya. Sangat wajar. Sehingga itu pun sesuai dengan fitrah, tidak 24 jam
sahurnya bukanya seperti sebagian tasawuf yang kebablasan. Tapi ada masa berbukanya, ada masa sahurnya. Itu sangat wajar sekali, ya, sangat wajar. Dalam 365 hari, kemudian kita berlapar-lapar dan berdahaga dan tidak hubungan di siang hari suami istri, karena Allah Subhanahu wa taala sangat wajar. Jamaah rahimakumullah. Dalam 1 tahun setelah itu kemudian kita inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Sangat wajar itu, ya, sangat wajar kalau kita untuk berkurban, ya. Misalkan 3 juta per orang paling rendah hari ini, ya, 3 juta per orang. Sekarang kalau orang itu mau bekerja dengan cerdas, ya, dia ikhlas sudah jelas, ya, bekerja dengan cerdas. Itu ada tukang awung itu berapa sih sebulannya, berapa, seharinya berapa pendapatannya. Tapi dia, saya akan beramal besar dan wajar itu setahun sekali, ya. Adil Islam itu, setahun sekali saja. Dia kumpulkan. Pas dibuka ceng-celengannya. Waduh, alhamdulillah. Ini dia, ya. Bukti keseriusan saya dalam membuktikan fasholli lirabbika wanhar, 3 juta cukup, ya. Kalau pas 2,5 juta sudah mendekati Idul Adhanya, tinggal nambahi 500, tidak kaget, ya. Itu setiap tahun, Pak, ya. Tukang awung itu bisa, ya. Makanya Nabi sampai tegas. Kata Nabi, man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yuqarribanna musallana. Siapa yang ketika waktu berkurban datang, dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keleluasaan harta, kemudian dia tidak mau berkurban, jangan pernah mendekat-dekat terhadap tempat sholat kami. Itu sangat wajar kok, ya. Kalau kita hitung setiap hari makan, minum dan sebagainya, itu dalam 1 bulan pasti kerok, salah hitungan kita itu, karena terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, hitungan kita pasti keliru, ya. Kalau dihitung-hitung misalkan dalam nominal, ya, dalam 1 bulan 40 juta untuk kebutuhan, ya. Kemudian kalikan 10 bulan, berapa itu? 400 juta, ya. Itu tambah lagi 2 bulan, kan selama 1 tahun, berarti 480 juta. Wajar nggak dikeluarkan 3 jutanya? Sangat wajar toh, ya, untuk Idul Adha. Dan itu pun untuk membuktikan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu namanya adil, ya. Sama sekali dagingnya, kemudian bulunya dan seluruh apa yang di tubuh hewan kurban itu yang akan dikurbankan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang akan sampai kepada Allah adalah keseriusan kita menjemput panggilan Allah yang disebut dengan taqwa, ya. Adil itu sangat adil sekali, ya. Nah, di sini dikatakan faslun, sungguh Al-Qur'an itu isinya adalah firman yang isinya adalah hukum yang sangat adil, ya, yang sangat adil. Wa ma huwa bil hazl, ya. Dan tidaklah Al-Qur'an itu isinya main-main, tidak, ya. Tapi serius, ya. Bal huwa jaddu haqqin, ya, kata Ibnu Katsir, Al-Qur'an itu isinya kebenaran yang sungguh-sungguh, ya, sempurna isinya kebenaran. Tsumma akhbara, kemudian setelah itu menjelaskan tentang Al-Qur'an, ya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam mahakaryanya. Kemudian Allah menjelaskan tentang isi Al-Qur'an. Setelah itu Allah mengkhabarkan anil kafirina, tentang orang-orang kafir. Kenapa? Bi annahum, karena sesungguhnya mereka, kata Ibnu Katsir, yukadzibuna bihi, mereka mendustakan Al-Qur'an, wa yasudduna an sabilihi, dan mereka terus-menerus, ya, berusaha untuk menyimpangkan, membelokkan dari jalan Allah. Faqala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu yakiduna kaida, ya. Kenapa ada kalimat kaida, Pak? Ya. Kaidah itu maf'ul mutlak, ya. Kalau misalkan begini dalam bahasa Arab, jalasa irfanu julusan, ya, tanpa julusan dihilangkan saja, hanya yakiduna saja, ya. Innahum, ya,
Innahum yakiduna tanpa kaidah. Sungguh mereka itu membuat tipu daya. Nah, kalau tidak ada kaidahnya, bikin tipu dayanya tuh asal-asalan. Sebagaimana jalasa irfanu, tanpa ada julusan maf'ul mutlaknya, ya. Jalasa telah duduk, irfanu irfan. Itu bebas saja seenaknya duduknya. Bisa begini atau duduknya sambil miring ke kanan ke kiri, itu juga jalasa irfan. Atau bisa saja sambil dengarkan ke pengajian dia begini, ini juga duduk, ya. Sama. Yang penting ininya nempel, itu duduk. Tapi kalau pakai maf'ul mutlak di situ, jalasa irfanu julusan. Nah, julusan ini diambil, maf'ul mutlak ini diambil dari pecahan kalimat jalasa, ya. Jalasa telah duduk, siapa? Irfanu irfan, julusan dengan benar-benar duduk. Ya, tidak ngantuk. Setiap apa yang disampaikan oleh ustadznya dia dengar baik-baik. Itu namanya jalasa irfanu julusan. Ini Allah yang menciptakan orang kafir. Allah yang menciptakan karakter orang kafir. Allah membongkar tentang karakter asli orang kafir, dihabarkan kepada kita agar kita tidak tertipu dengan mereka. Innahum, sesungguhnya mereka orang kafir itu yakiduna. Dilihat itu menggunakan fi'il mudhari, continuous. Fi'il mudhari itu lil hadir wal mustaqbal, kata para ulama lughah bahasa. Namanya fi'il mudhari itu continuous, ya, terus menerus, tidak henti-hentinya selama mereka masih hidup. Yakiduna, sungguh mereka orang-orang kafir itu terus menerus selama mereka hidup membikin makar. Kaida. Nah, kaida ini maf'ul mutlak diambil dari kata dasar yakiduna. Kaida, kada yakidu kaida. Nah, ini untuk memperjelas dan mempertegas karakter asli orang kafir itu hidupnya nggak bisa diam. Mereka berpikir 24 jam bagaimana supaya orang Islam itu minimal menggeser sedikit dari Al-Quran. Kalau maksimalnya mereka jauh dari Al-Quran, nggak apa-apa, KTP-nya Muslim, tapi dalam mizan Allah Subhanahu Wa Taala ternyata mereka itu sudah keluar dari track Islam, alias kafir. Makanya ada buku judulnya Kafir Tanpa Sadar. Bagus itu untuk menyadarkan kita supaya kita tidak enjoy dengan wilayah basah. Ternyata itu peluang kekafiran, ya. Nah, yakiduna kaida, mereka tuh 24 jam tuh serius membikin tipu daya, makar bagaimana supaya umat Islam tuh samar terhadap kebenaran, ya. Coba kita lihat di dalam beberapa ayat. 1. Sudah lewat ya waktunya. Gak apa-apa, sedikit ya. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 120. Perhatikan di situ ada kalimat stressingnya sangat kuat. Kalau ditinjau dari sisi tadaburnya, ada nggak di Quran antum ayat 120? Al-Baqarah harus ada itu. Nah, di sini. Saya jelaskan dulu sedikit. Nah, spidolnya. Walan, bukanlah ya, lan. Tardo, an, di sini ada an. Karena beda, tardofi, tardoila, tardoan itu lain, ya. Kalau tardoan, nah, nanti kita jelaskan. Walan, bukanlah. Walan itu stressingnya lebih, ya. Kalau wala itu tidak ridho, tapi kalau walan dan sama sekali nggak mungkin ridho, rela. Angka kepadamu Muhammad, siapa? Nah, disebutkan di sini. Tadi innahum yakiduna kaida, mereka sungguh orang-orang kafir membikin makar dengan serius. Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Ternyata sama sekali nggak mungkin mereka ridho kepadamu Muhammad. Sama sekali mereka tidak bisa tidur nyenyak menghadapi
kamu Muhammad. Siapa? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Siapa lagi? Wan Nasoro, dan orang-orang Nasrani. Kapan mereka bisa ridho, rela, bergandeng tangan dengan kamu, bisa tidur nyenyak? Hatta tattabi'a millatahum, baru bisa tidur nyenyak, ya. Sehingga kamu mengikuti millatahum, pola pikir mereka, ideologi mereka, keyakinan mereka, agama mereka, din mereka. Baru mereka bisa tidur, ya. Nah, sehingga innahum yakiduna kaida, pakai kaida. Mereka tuh serius 24 jam, tidak bisa tidur nyenyak. Mereka berpikir bagaimana supaya umat Islam itu geser sedikit, bahkan jauh dari pedoman hidupnya Al-Quran. Makanya mereka sama sekali nggak mungkin pakai LAN. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang tahu karakter asli mereka. Dihabarkan kepada kita karakter asli mereka supaya kita tidak tertipu. Sama sekali nggak mungkin ridho kepadamu Muhammad, orang Yahudi dan Nasrani itu. Terus kapan mereka bisa tidur nyenyak, bisa ridho, rela, senang, bergandeng tangan dengan kamu? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti ajaran mereka, ideologi mereka, statement-statement mereka, fatwa-fatwa mereka, baru mereka senang. Begitu ya. Syekh Utsaimin ketika menjelaskan tentang ini di dalam kitabnya Dia Ulami fi Khutubil Jawami, ya, jadi itu kumpulan ceramahnya Syekh Utsaimin, ya, orang saleh, ulama besar. Beliau mengatakan hatta tattabi'a millatahum itu kan goyah, hatta tulil goyah, artinya kalau tujuan mereka belum terpenuhi, mereka tuh nggak tinggal diam, yakiduna kaida, gitu ya. Kalau sudah kesampaian baru mereka itu tenang. Itu namanya lil goyah. Makanya hidupnya mereka orang Yahudi, Nasrani, orang kafir, ya, sudah jelas-jelas menuju murka Allah dan nerakanya saja mereka itu semangatnya seperti itu, ya. Satu, kata Syekh Utsaimin, silahul fikri. Mereka itu mencoba menawarkan, ya, 4 senjata. Satu, silahul fikri, senjata pemikiran. Bagaimana supaya umat Islam itu kalau baca Quran, dia baca Quran benar bagus. Tapi bagaimana di dalam menafsirkannya supaya memiliki tafsir yang bebas, tanpa disiplin ilmu tafsir, ya, sehingga seenaknya saja. Yang kedua, silahul atifi, senjata toleransi. Gak apa-apa KTP-nya Islam, tapi mulai lupa dengan lakum dinukum waliyadin, ya, supaya tidak jelas, samar, ya, loyalitas dan anti loyalitasnya tuh nggak jelas. Yang ketiga, silahul iktisadi, bagaimana sumber rizkinya yang dicari itu bukan rizki yang halal, ya. Sehingga mereka punya silahul iktisadi, senjata ekonomi kapitalis, ya. Sudah tidak pernah mengenal lagi antara halal dan haram, menciptakan bahasa-bahasa yang indah. Boro-boro neangan nu halal, nu haram oge hese. Itu bahasa iblis itu, ya. Terus bank syariah, ada bank syariah, ya. Nanti ada lagi judi syariah, ya. Ada lagi zina syar'i, apalagi, ya. Itu namanya silahul iktisadi. Kalau senjata pemikiran sudah masuk, rusak urusan hubungan dengan Allahnya, lemah imannya. Silahul atifi, ya, toleransinya tidak diukur dengan akidah yang benar, ya. Silahul iktisadi, tijarohnya, sumber makanan dan minumnya yang dicari dalam urusan rezekinya tidak ada halal dan haram, sudah ini lemah. Baru pakai senjata yang keempat, silahul askari, pakai senjata militer. Palestina terjadi, diawali dengan yang 3 dulu. Bosnia sebelumnya itu diawali dengan 3 dulu. Sudah lemah, baru digempur secara
senjata militer. Suriah April 2011 sampai hari ini sudah periode yang ke-8. Itu dirusak dulu hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala secara mayoritas ya. Baru setelah itu digempur oleh senjata militer. Baru hatta tattabi'a millatahum. Kul la ilaha illa Bashar Asad. Katakanlah wahai seluruh rakyatku, siapapun, apapun ideologinya, harus mengatakan tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Bashar Asad. Kalau tidak, nah itu Bashar Asad. Hatta tattabi'a millatahum. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illa Bashar Asad, baru senang mereka ya. Senang meskipun tidak mengatakan alhamdulillah orang kafir ya. Mereka senang itu, senang ya. Karena tercapai hatta tattabi'a millatahum. Taib, sampai di sini dulu insyaallah. Yang akan datang kita masih melanjutkan beberapa ayat sisanya tentang bagaimana hegemoni orang-orang kafir ya di dalam merusak Islam dan kaum muslimin. Itu saja dulu. Barakallahu fiikum. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.